Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok timah akan menjelaskan tentang endapan sedimen dengan struktur timah, mata kuliah, Ganesha bahan galian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mas Agus Muhammad Fadek Noval dengan ujung NIM 052. Saya Muhammad Kiaran Zarifah Yusuf dengan ujung NIM 022. Saya M. Afif Hatoila dengan ujung NIM 060. Saya Muhammad Rafi Al-Farazi dengan ujung NIM 115. Saya Muhammad Farel Azmi dengan ujung NIM 104. Lanjut, Erik. Oke, yang pertama adalah Ganesha endapan timah. Ganesha endapan timah mengacu pada proses pembentukan dan akumulasi mineral timah di alam. Timah umumnya ditemukan dalam bentuk mineral kalsiterit yang merupakan sumber utama timah di dunia. Endapan timah dapat terbentuk melalui serangkaian proses geologi yang melibatkan kristalisasi magma, pelapukan batuan, dan transportasi dan pengendapan. Proses pembentukan endapan timah terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama adalah batuan granit sebagai membuat timah. Endapan timah umumnya berasal dari batuan granit yang bersifat luminous yang terbentuk melalui proses kristalisasi magma dalam dapur magma pada kedalaman tertentu di kawah bumi. Batuan granit ini mengandung mineral kalsiterit sebagai salah satu mineral aksesori. Seiring dengan proses pendinginan diferensiasi magma, unsur timah mengalami konsentrasi hingga akhirnya membentuk urat-urat hidrotermal kaya timah yang berada di dalam batuan granit atau batuan di sekitarnya. Kedua, ada proses pelapukan dan transportasi. Proses pelapukan dipengaruhi oleh suhu, air, dan reaksi kimia. Proses ini menyebabkan mineral-mineral yang kurang stabil terurai, sementara kalsiterit yang lebih tahan terhadap pelapukan tetap bertahan. Butiran kalsiterit yang telah terlepas dari batuan asalnya kemudian terbawa oleh air hujan, sungai, atau gelombang laut menuju lokasi dengan energi rendah. Yang ketiga ada proses pengendapan dan pembentukan endapan placer. Kalsiterit yang terbawa oleh air akan mengalami proses sedimentasi dan terakumulasi di lokasi tertentu, membentuk endapan placer timah. Ada beberapa jenis endapan placer timah berdasarkan lokasi pengendapannya, yaitu endapan placer sungai, pantai, dan lepas pantai. Yang keempat ada proses konsentrasi dan eksploitasi. Seiring berjalannya waktu, endapan placer timah mengalami proses konsentrasi sekunder yang membuatnya kandungan timah semakin tinggi. Endapan yang memiliki kandungan ekonomis tinggi kemudian dapat dieksploitasi melalui metode pertambangan seperti penambangan semprot, pengerukan, atau tambang lepas pantai. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah contoh endapan sedimen timah. Endapan sedimen timah umumnya ditemukan dalam bentuk endapan placer yang terbentuk akibat proses pelapukan, erosi, transportasi, dan pengendapan mineral timah. Selanjutnya adalah contoh endapan sedimen timah berdasarkan lokasi. Yang pertama di Indonesia itu terdapat di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau yang berupa endapan dalam bentuk placer aluvial. Sedangkan di luar Indonesia, tetapi di ASEAN itu terdapat di Malaysia dan Thailand, di mana di Malaysia terdapat endapan aluvial dan di Thailand terdapat endapan pantai dan offshore placer. Sedangkan di luar Indonesia, di luar Asia itu terdapat di Bolivia, memiliki endapan timah primer, dan untuk di Nigeria dan Kongo memiliki endapan placer sungai. Selanjutnya, Rafif. Selanjutnya ada metode eksplorasi dan eksploitasi timah. Eksplorasi dan eksploitasi timah merupakan dua tahap penting dalam pemanfaatan sumber daya mineral ini. Eksplorasi bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi endapan timah yang bernilai ekonomis. Sedangkan eksploitasi mencakup kegiatan penambangan dan pengolahan timah agar dapat digunakan dalam industri. Pada metode eksplorasi timah dilakukan untuk menentukan lokasi, jumlah, dan kualitas cadangan timah sebelum dilakukan penambangan. Yaitu tahapannya eksplorasi meliputi survei awal, pemetaan geologi, eksplorasi geofisika, terus eksplorasi geokimia hingga pemboran. Dan kedua, ada metode eksploitasi timah. Eksploitasi timah mencakup proses penambangan, pemisahan, dan pemurnian timah. Metode eksploitasi ini disesuaikan dengan jenis endapan timah yang ditemukan, apakah berada di darat atau di laut. Nah, prosesnya itu ada penambangan darat, penambangan laut, lalu ada proses pemisahan dan pemurnian.
Nah, metode eksplorasi timah meliputi tadi ada geologi, ada geofisika, geokimia, serta pemboran. Itu untuk menentukan lokasi dan kualitas cadangan timah. Sementara untuk metode eksploitasi timah itu dilakukan penambangan darat, ada teknik semprot, gravitasi, dan penggalian. Serta pada penambangan laut menggunakan kapal keruk. Nah, setelah proses penambangan, timah kemudian dimurnikan untuk mendapatkan logam siap pakai yang akan digunakan berbagai industri. Kemudian dampak dan upaya. Oke, jadi dampak lingkungan penambangan timah. Jadi kegiatan penambang timah itu jika dilakukan secara besar-besaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi dampak yang pertama itu adalah kerusakan lahan dan degradasi ekosistem. Jadi penambang timah, terutama metode tambang semprot dan pengerukan, menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur, pembentukan lubang bekas tambang atau void, serta perubahan morfologi tanah. Akibatnya, lahan menjadi tidak produktif dan sulit untuk dikembalikan seperti semula. Yang kedua, pencemaran air dan gangguan ekosistem perairan. Limbah dari pencucian biji timah dapat mencemari sungai, laut, dan sumber air lainnya. Sedimentasi dari aktivitas tambang juga meningkatkan keguruhan air, mengurangi penetrasi cahaya matahari, dan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Penggundulan hutan dan perubahan ekosistem akibat aktivitas tambang menyebabkan hilangnya habitat bagi flora dan fauna. Spesies yang bergantung pada ekosistem asli dapat mengalami penurunan populasi atau bahkan kepunahan lokal. Selanjutnya ada upaya mitigasi dampak penambangan timah. Yang pertama ada reklamasi dan rehabilitasi lahan. Setelah proses penambangan selesai, area bekas tambang harus direklamasi dengan menutup kembali lubang galian, menata kembali tanah, serta menanam kembali vegetasi asli. Reklamasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan dan mencegah erosi lebih lanjut. Yang kedua, pengelolaan limbah dan air tambang. Untuk mencegah pencemaran air, limbah pencucian timah harus dikelola dengan membangun kolam sedimentasi sebelum dialirkan ke perairan. Selain itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sistem daur ulang air dan pencucian biji dapat mengurangi dampak pencemaran. Yang ketiga, konservasi keanekaragaman hayati. Perusahaan tambang wajib menerapkan prinsip pertambangan berkelanjutan dengan membatasi eksploitasi di kawasan lindung serta melakukan reboisasi di sekitar area tambang. Yang terakhir ada penegakan hukum dan pengawasan terhadap tambang ilegal. Merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai strategis, terutama bagi negara seperti Indonesia yang merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia. Endapan sedimen timah terbentuk melalui beberapa proses. Yang pertama ada pelapukan batuan granit, yang kedua transportasi oleh air, yang ketiga pengendapan di lingkungan berenergi rendah, dan membentuk endapan plecer yang banyak ditemukan di sungai, pantai, dan dasar laut. Proses eksplorasi dan eksploitasi timah dilakukan dengan berbagai metode, baik di darat maupun di laut, yang memerlukan perencanaan matang untuk memastikan efisiensi keberlanjutan sumber daya. Namun, kegiatan pertambangan timah juga membawa dampak lingkungan yang signifikan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta dampak bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif, seperti reklamasi lahan, pengolahan limbah, konservasi lingkungan, pengawasan ketat terhadap tambang ilegal, serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada pertambangan. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.